Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Oktavianingsih dengan NIM 1057311196621, kelas AK21G. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang himpunan. Pengertian himpunan. Himpunan adalah kumpulan objek-objek yang dapat didefinisikan dengan jelas dan terukur sehingga dapat diketahui termasuk dan tidaknya di dalam himpunan tertentu. Jadi, himpunan anggotanya sudah jelas. Tetapi ada juga yang disebut bukan himpunan. Kalau bukan himpunan, berarti anggotanya tidak dapat ditentukan secara jelas dan tidak dapat diukur. Kamu bisa lihat contohnya di bawah ini. Contoh himpunan. Pertama, himpunan hewan karnivora, himpunan hewan pelangi, himpunan bilangan asli, dan himpunan bilangan prima antara 10 dan 40. Contoh bukan himpunan. Pertama, himpunan lukisan yang menarik. Karena arti kata menarik berbeda-beda menurut setiap orang. Kedua, himpunan orang pintar. Karena tidak ada ukuran pasti untuk mengukuran kepintaran seseorang. 3. Himpunan warna yang bagus. Karena arti kata bagus berbeda-beda menurut setiap orang. Notasi himpunan. Aturan cara penulisan 1. Penamaan sebuah himpunan dilambangkan dengan huruf kapital A, B, C, sampai Z. 2. Penulisan anggota himpunan harus di dalam kurung karawal. 3. Untuk memisahkan satu anggota dengan anggota lainnya pakai tanda koma. 4. Jika anggota himpunan masih banyak dan tidak dapat disebutkan satu persatu, dalam kurung masih berlanjut, dapat digunakan tanda titik-titik. 5. Notasi E dibaca anggota dari. Notasi E garis miring dibaca bukan anggota dari. Misalkan A adalah suatu himpunan, maka bilangan yang menyatakan banyak anggota himpunan A disebut bilangan kardinal. Banyak anggota suatu himpunan A ditulis dengan N dalam kurung A. Misalnya, himpunan A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka banyaknya himpunan A atau NA sama dengan 6. Menyatakan suatu himpunan. Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan 3 cara, yaitu 1. Deskripsi, menyatakan suatu himpunan dengan kata-kata atau hanya menyebutkan sifat keanggotaannya saja. Contoh, A sama dengan nama kota yang berawal huruf B. B sama dengan bilangan asli kurang dari 10. 2. Tabulasi atau roster, menyatakan suatu himpunan dan mendaftar anggota-anggotanya satu persatu. Contoh, A sama dengan Bandung, Bogor, Banjar. B sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3. Roll, menyatakan suatu himpunan dengan notasi pembentuk himpunan. Himpunan bagian. Bilangan ada bermacam-macam, di antaranya bilangan asli, bilangan cacah, bilangan bulat, bilangan genap, dan lain-lain. Dalam himpunan penulisan bilangan-bilangan tersebut sebagai berikut. 1. Himpunan bilangan asli dilambangkan A atau R. Dengan demikian A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. 2. Himpunan bilangan cacah dilambangkan C. Dengan demikian C sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. 3. Himpunan bilangan bulat dilambangkan B. Dengan demikian B sama dengan -2, -1, 0, 1, 2, dan seterusnya. 4. Himpunan bilangan prima adalah bilangan yang memiliki tepat 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Himpunan bilangan prima dilambang dengan P. Dengan demikian P sama dengan 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Himpunan bilangan genap dilambangkan G. Dengan demikian G 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Jenis-jenis himpunan. Himpunan ada bermacam-macam, misalnya himpunan 0, himpunan kosong, himpunan berhingga,
himpunan tak berhingga, himpunan sama, himpunan ekuivalen, dan himpunan semesta. 1. Himpunan nol dan himpunan kosong. Himpunan nol adalah himpunan yang hanya memiliki satu anggota, yaitu nol. Himpunan nol dilambangkan dengan nol. Contoh, himpunan bilangan caca yang anggotanya kurang dari satu. Anggotanya hanya satu, yaitu nol. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Himpunan kosong dilambangkan dengan kurung kurawal atau tanda kutip nol garis miring. Contoh, 1. Himpunan makhluk hidup yang tidak memerlukan oksigen. 2. Himpunan bilangan negatif lebih dari 1. Himpunan 2. Himpunan terhingga dan tidak terhingga. Himpunan terhingga adalah himpunan yang banyak anggotanya dari hitung. Contoh, himpunan bilangan caca kurang dari 5, yaitu 0, 1, 2, 3, 4 dengan banyak anggota 5. Himpunan tak terhingga Himpunan tak terhingga adalah himpunan yang banyak anggotanya tidak dapat dihitung. Contoh, himpunan bilangan bulat. 3. Himpunan sama dan himpunan ekuivalen. Himpunan A dan B dikatakan himpunan sama bila setiap anggota himpunan A dan B adalah sama, dituliskan A sama dengan B. Contoh, pertama, C sama dengan D, A, P, U, R. Dibaca dapur. Contohnya, kedua, D sama dengan P, U, D, A, R. Baca pudar. Coba sebagai contoh, setiap anggota himpunan C merupakan anggota himpunan D. Berlaku sebaliknya. Dengan demikian, himpunan C sama dengan D. Himpunan P dan Q dikatakan ekuivalen jika banyak anggota P sama dengan banyaknya anggota himpunan Q, atau NP sama dengan NQ ditulis P garis Q. Contoh pertama, R sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. NR-nya itu sama dengan 5. Kedua, S sama dengan A, I, U, E, O. NS-nya itu 5. Karena NR sama dengan NS, maka himpunan R ekuivalen dengan himpunan S atau RS. 4. Himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat seluruh anggota himpunan yang dibicarakan. Himpunan semesta disebut juga himpunan universum yang dilambangkan S. Contoh, A sama dengan -2, -1, 0, 1, 2. Berarti himpunan semesta untuk A adalah S bilangan bulat atau S bilangan bulat kurang dari 3. 5. Himpunan bagian. Himpunan bagian disebut juga subset. Himpunan A merupakan himpunan bagian dari B bila setiap anggota himpunan A juga merupakan anggota B. Sebaliknya, setiap anggota himpunan B belum tentu anggota himpunan A. Himpunan A merupakan himpunan bagian B dinotisasikan A, C, A dalam bentuk C, B. Bila NA merupakan banyaknya anggota himpunan A, berarti banyaknya himpunan bagian dari A adalah 2N 2 kuadrat N dalam kurung A. Baik, itulah presentasi saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.